Ustadz Oke, sudah siap guys? Sudah siap? Waktu dan tempat kita berikan kepada leader terbaik HNI, yaitu Ustadz Samsuriza, Crown Ambassador ya. Safir kita pada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Terima kasih Tuan Ustadz Sukito yang diberkahi Allah atas segala kesempatannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Suara Buya mungkin masih parau nih Ustadz, karena ada sedikit nikmat Allah bernama batuk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Buya jelas ya Bapak Ibu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jelas. Baik Ibu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Sallallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, pertama kita bersyukur kepada Allah hari ini disambungkan dengan seluruh Nusantara, bahkan tadi katanya ada juga dari Taiwan ya. Ini semua karena kasih sayang Allah menyatukan hati-hati kita pada pagi hari ini ya, dalam rangka memperbaiki ruhiyah kita, karena silaturahim ini menguatkan ruhiyah kita dalam rangka muraqabatullah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih dan takzim kami kepada Ustaz Sujito dan tim yang luar biasa, punya regulasi dan manajemen dalam pengembangan peradaban dengan segala kesempurnaannya ya, dan kami di sini dengan segala kekurangannya. Banyak belajar dengan Ustaz Sujito ya, insya Allah, dan apa yang nanti saya ceritakan tidak lebih baik daripada yang Bapak Ibu sudah lakukan. Tinggal lagi mudah-mudahan mungkin di satu sisi mungkin nanti ada menjadi itibar kalau Allah kehendaki. Bapak Ibu berbahagia, pada Syawal ini ada kalimat halal bihalal, begitu ya Ustadz ya. Halal bihalal itu kalau dari sisi bahasa kurang tepat, tetapi itu ada kisahnya. Pada tahun 1948, mungkin ini bisa untuk sharing-sharing sedikit lah. Itu Presiden Soekarno dalam kondisi gundah gulana, kemudian mengundang Kiai Haji Wahab Hasbullah ya, kalau salah tolong diluruskan itu, ke istana ya di pertengahan Ramadan untuk diminta sarannya agar negeri ini bisa bersatu padu. Nah, pada saat itu Kiai Haji Hasbullah memberikan saran agar Presiden Soekarno mengundang para tokoh-tokoh untuk dibuat satu acara atau event berjudul silaturahim atau silaturahim nasional mungkin. Tapi kata Presiden Soekarno, silaturahim itu kan hal yang biasa. Bisa nggak dicarikan kata-kata yang lebih menarik? Maka dalam Kiai Haji Abdullah ini, Wahab Abdullah Hasbullah ini memberikan satu pandangan kalau dalam silaturahim itu ada saling memaafkan, kemudian saling menghalalkan. Ya. Karena biasanya perpecahan muncul akibat ketidakpahaman dan lain sebagainya, dan perpecahan itu adalah sesuatu yang diharamkan atau dosa. Maka diksi yang dipakai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah untuk membuat judul silaturahim itu menarik, maka diberi judul halal bihalal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi review kita ya, supaya kalimat halal bihalal ini ternyata mengandung makna yang sangat apik begitu ya. Bapak Ibu berbahagia, tahun 2012
Di situ kami mulai menapakkan kaki bersama HNI HPHI, ya. Mulai serius begitu ya. Saat itu namanya masih HPHI. Dan alhamdulillah dalam beberapa bulan kemudian mulai belajar memaksimalkan apa yang bisa. Karena saat itu kondisi yang kami dan keluarga rasakan adalah kondisi yang sangat tidak begitu menguntungkan ya, karena juga kondisi produk kita yang masih terbatas, kemudian saya juga masih bingung harus memulai dari mana begitu ya. Tapi alhamdulillah dengan satu niat, karena memang yang membuat saya menarik di HNI ya adalah visi misinya yang begitu kental terhadap kemajuan peradaban Islam di masa mendatang. Bapak Ibu berbahagia, berjuang dalam ketidakadaan itu satu hal yang sangat menarik sebenarnya, karena penuh tantangan dan kita dipaksa harus melakukan segala apa yang kita miliki, ya, mengorbankan apa yang kita miliki, baik waktu, kesempatan, ya, kemudian apa saja, karena memang memulai itu hal yang sangat berat Bapak Ibu sekalian. Nah, alhamdulillah setapak demi setapak ditelusuri jalan-jalan yang panjang ini, ya, memperkenalkan satu demi satu produk-produk yang diluncurkan oleh HNI atau HPHI, maka alhamdulillah satu demi satu juga orang-orang mulai membersamai kita. Setahun, 2 tahun Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2012 itu sudah mulai nampak grafik pertumbuhan, ya. Jadi kalau dilihat di format AFO, ya, terutama di genealogi, itu di statement bonus itu saya baru muncul bonus di bulan kelima itu 2012. Jadi berarti ada 4 bulan Bapak Ibu berjalan-jalan dan belum ada bonus. Artinya kalau kita hari ini memulai langsung memikirkan bonus, itu sangat sulit kita untuk berkembang. Ini yang harus digarisbawahi Bapak Ibu. Jadi kita memulai itu dengan niat Bismillahi tawakkaltu. Jadi niat kita tuh bertawakal kepada Allah saja. Dalam rangka bagaimana mengajak setiap diri kita dan keluarga untuk bisa mempengaruhi banyak orang, ya, memastikan mencintai produk yang diproduksi oleh kaum muslimin, tentu dengan cara yang terbaik. Alhamdulillah setahun itu pertumbuhan sedikit demi sedikit, ya, mulai muncul, ya. Tahun 2013 juga terus tumbuh, ya, dan tumbuhnya sangat menarik. Di tahun 2012 itu kalau dilihat di statement bonus itu masih sekitar rata-rata 600.000 per bulan, dan ini menunjukkan memang butuh mujahadah, butuh perjuangan. Nah, Bapak Ibu berbahagia, yang namanya berjuang itu tidak boleh ada kalimat seperti lilin. Jadi orang zaman sekarang mengatakan kalau berjuang itu jangan seperti lilin, dibakar kemudian orang terang terus kita hangus begitu. Tapi dalam sejarah kemajuan Islam tidak pernah ada seorang pejuang itu yang dia tidak berkorban. Itu mustahil. Mustahil. Seorang pejuang, seorang mujahid Allah, ya memang dia harus berkorban. Dengan apa? Dengan harta bendanya, dengan jiwa raganya. Dan dia harus menghabiskan waktu-waktunya dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya melalui wasilah tijarah bersama HNI ini. Dan ini Bapak Ibu berbahagia. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya dalam proses ini kita mengalami banyak sekali dinamika yang harus menguji daya tahan kita Bapak Ibu, yakinlah itu cara Allah untuk membuat kita semakin mencintai perjuangan ini insya Allah. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah perjalanan itu Bapak Ibu, di tahun 2014, hati ini semakin rindu untuk
bertemu dengan baginda Nabi SAW, tentunya dengan cara yang sangat istimewa, yaitu bisa menjalankan ibadah umrah. Alhamdulillah 2013 kalau nggak salah HNI meluncurkan satu program, yaitu PP 1000 poin per pekan, kemudian selama beberapa bulan, dan kita mendapatkan reward tabungan umroh senilai 5 juta. Kalau nggak salah begitu ya Ustadz ya. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, itu kami kejar gitu, bersama keluarga, kita kejar, dan Alhamdulillah kita mendapatkan promo tersebut, sehingga 2014 izin Allah, dengan segala kemudahan dari Allah, melalui wasilah HNI, kami pun berangkat menunaikan ibadah umroh dengan segala keterbatasan. Bapak Ibu berbahagia, kalau kita ya dikasih pilihan dalam hidup, memilih menunaikan ibadah umroh atau membeli setapak tanah, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Karena saat itu, saat kami menunaikan ibadah umroh yang pertama, kami Pak Ustadz masih kontrak rumah per bulan, yaitu 350.000 per bulan. Tapi saya lebih memilih untuk menunaikan ibadah umroh, karena yakin dengan janji-janji Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu, ini menjadi pijakan pertama dalam perjuangan kami ketika kami menunaikan ibadah umroh bersama HNI, bersama manajemen HNI yang selalu memberikan ruang buat kita memperbaiki ruhiyah kita. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, satu keistimewaan HNI yang mungkin tidak dimiliki oleh komunitas lain adalah HNI dan manajemen HNI khususnya itu selalu memberikan ruang buat kita memperbaiki sisi ruhiyah kita. Dan ini bisnis yang unik. Di mana-mana kalau bisnis selalu memperbaiki intelijensinya saja, tetapi di HNI tidak. HNI membuka ruang yang sangat luas buat kita memperbaiki ruhiyah kita dengan selalu melakukan ritual-ritual halal tur dan ritual-ritual umroh salah satunya begitu. Bahkan hari ini juga HNI membuka peluang untuk para leader yang diberikan Allah rezeki kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji fardhu dan lain sebagainya. Dan ini sebuah keistimewaan Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak sekalian, karena memang setiap perjuangan itu membutuhkan pengorbanan Bapak Ibu, ya. Dan yang paling berat dalam perjuangan itu di saat awal-awal kita memulai, karena membangun ritme squad ya, membangun ritme tim itu. Kenapa senang ya? Membangun ritme tim itu tidaklah mudah Bapak Ibu sekalian. Karena kita harus melewati fase rekrutmen, ya. Dan kadang-kadang di sini kita yang kadang-kadang gampang menyerah begitu ya. Karena rekrutmen itu kalau dipikirkan dia berat begitu, ya. Aduh gimana caranya ya merekrut gitu. Bagaimana caranya meyakinkan. Pada rekrutmen ini adalah efek samping daripada syiar yang kita lakukan. Jadi bukan target utama gitu ya, tapi efek samping. Karena kalau dijadikan rekrutmen sebagai target utama, kita bisa stres dan bisa lelah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita selalu menunaikan ritme PCA, silaturahim segala macam, otomatis rekrutmen secara perlahan tapi pasti akan meningkat. Nah, pada fase rekrut pun Bapak Ibu sekalian juga akan butuh perjuangan berikutnya, yaitu bagaimana menyamakan frekuensi dengan orang-orang yang kita rekrut untuk mereka bisa diajak bersama-sama kita berjuang dan menjadi tim inti, menjadi squad yang bisa terus membesarkan perjuangan bersama HNI. Tentu Bapak Ibu, hanya candi Prambanan yang disulap satu malam jadi. Tapi kalau membangun tim tentu tidaklah bisa. Ya. Keajaiban itu muncul Bapak Ibu sekalian di sisi Allah, ya, melalui wasilah keistiqomahan. Kalau tadi kita buka dengan surah Fussilat ayat 30, karena memang Bapak Ibu, istiqomah itu mudah diucapkan namun berat untuk dilaksanakan. Maka dibutuhkan kekuatan ruhiyah ya,
untuk kita bisa bersabar dan selalu mensyukuri setiap kondisi dalam berjuang tersebut. Karena Bapak Ibu, tantangan terbesar itu muncul dari dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah Bapak Ibu, ya, dalam proses menemukan tim ini itu baru ketemu di tahun ketiga Bapak Ibu sekalian, tahun ketiga. Jadi itu proses yang lumayan panjang ya. Mungkin Bapak Ibu luar biasa hebat, beberapa bulan sudah ketemu teamwork gitu ya. Kalau Buya cukup lama ya, tahun ketiga baru ketemu tim, ya itu pun masih tim-tim awal. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sekalian, dengan izin Allah hari ini kita sudah bersama Buya dengan Mutiara Tim itu sudah ada 8 kantor cabang ya, kemudian kurang lebih ada 15 atau 16 LED begitu. Dan itu adalah tim yang diperjuangkan selama kurang lebih 11 atau 12 tahun bersama HNI Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, dalam proses menyamakan frekuensi ini, maka perjalanan panjang itu penuh dengan lika-liku Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita hari ini ingin membangun satu rumah, kemudian kita lantas tidak memperhatikan pondasinya, maka rumah tentu perlahan-lahan akan gampang roboh Bapak sekalian. Nah, pondasi terkuat yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun leadership ya pada diri kita, menyesuaikan kondisi kultur yang ada pada medan tempur atau geografis perjuangan kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin dengan seyakin-yakinnya Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa dengan berbagai macam latar belakang. Ya Allah berikan juga berbagai macam kelebihan Bapak Ibu sekalian. Namun di HNI yang sangat dibutuhkan Bapak Ibu adalah bagaimana kita setelah menemukan ritme atau pola kerja kita Bapak Ibu, teruslah kita beristiqomah. Kemudian berkolaborasi dengan pola-pola yang istimewa dari berbagai latar belakang leader yang kita dapatkan hari ini dengan mudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh MJ Team yang diprakarsai oleh Ustadz Karim kita, Ustadz Sujito, memberikan ruang kita untuk terus belajar Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu, kalau kita jauh dari komunitas orang-orang yang penuh semangat, nah itu akan membuat kita gampang sekali jatuh dan tersungkur Bapak sekalian. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya. Bekerja dengan akal adalah sikap orang yang cerdas ya. Tetapi bekerja dengan iman adalah sikap orang yang bijak. Kalau Bapak Ibu berbahagia, mengkolaborasi kerja akal dan iman ini akan mempengaruhi pola kerja yang istimewa Bapak sekalian, sehingga kita tidak merasakan kelelahan di saat kita harus beraktivitas, melakukan pembinaan, pengembangan ya, dan menguatkan tim di berbagai daerah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hanya menggunakan metodologi akal Bapak Ibu, kita akan gampang lelah. Karena akal ini akan berkolaborasi dengan nafsu dan dia akan melelahkan kita. Tapi ketika dia berkolaborasi dengan iman, akal ini, dia akan lebih bijaksana karena dia selalu menyandarkan setiap aktivitasnya, ketidaknyamanannya hanya kepada Allah Tabaraka Ta'ala, hanya kepada Allah semata-mata sekalian. Nah ini Bapak Ibu, ilustrasi sederhana yang bisa Buya sampaikan ya pada awal pertemuan ini ya. Ketika kita memang sudah menjatuhkan pilihan di HNI Bapak Ibu sekalian, maka pandanglah ini sebagai perahu jihad kita, ya, perahu jihad kita. Hari ini kenapa kaum muslimin lemah di berbagai penjuru dunia? Di antaranya hilangnya semangat jihad. Kalau orang berumah tangga hilang semangat jihadnya, maka tidak ada sakinah dalam rumah tangganya. Tidak akan ada mawaddah dalam rumah tangganya. Kalau orang hilang semangat jihadnya dalam melakukan muamalah, maka sulit dia memaafkan, sulit pula dia meminta maaf. Ketika hilang semangat jihadnya dalam
melakukan proses perniagaan, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan terperosok kepada kecintaan yang berlebihan sehingga yang dipikirkan hanya berapa yang saya dapat untung dan sebagainya, sehingga dia lupa bagaimana lebih banyak memberi dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ini semangat jihad ini yang harus kita munculkan dalam perjuangan sehingga kita tidak gampang merasakan perjuangan ini adalah untuk orang lain, tetapi perjuangan ini untuk diri kita. Bagaimana kita menjadikan perjuangan ini menjadi wasilah tarekoh kita kepada surga Allah, menjadi jalan kita kepada surga Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan, mana ada hari ini pekerjaan yang setiap hari menceritakan kebaikan yang di dalamnya selalu mengingatkan kita kepada kedekatan kepada Allah. Di antaranya apa? HNI, Bapak Ibu sekalian. Kita di HNI akan bicara selalu tentang produk yang halalan thayyiban. Kita akan selalu bicara tentang halal haram. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian keistimewaan yang Allah berikan kepada HNI. Nah, setiap hari kita bicara, semakin banyak kita bicara di HNI, semakin banyak pula kita mengingat Allah. Di tempat lain, orang bicara yang lain, jauh dari mengingat Allah. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah pilihan yang sangat tepat. Jika hari ini Bapak Ibu sudah berada di perahu dakwah kita, perahu jihad kita, HNI namanya, maka Bapak Ibu jangan lagi berpaling arah begitu ya. Kata orang Melayu, sekali berlayar patang surut berbalik arah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah berlayar itu Bapak Ibu, kalaupun harus ada dua pilihan, maka pilihan pertama adalah perahu layarnya harus sampai ke pulau impian, yaitu surga Allah, kemenangan yang hakiki. Tapi kalaupun Bapak Ibu perahu ini harus tenggelam, lebih baik tenggelamlah kita bersama perahu itu. Itu sebuah kehormatan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, semangat jihad ini harus kita munculkan untuk kita selalu mendapatkan kenikmatan dalam prosesnya. Bapak Ibu ya, hari ini buat teman-teman yang ada di grup MG, maka Bapak Ibu tinggal lihat bagaimana suksesnya mentor Bapak Ibu, itu pasangan couple terbaik, Ustadz kita, Ustadz Sujito dan Ibu Ani. Ya, ini adalah contoh teladan yang istimewa Bapak Ibu. Tinggal dilihat bagaimana proses mereka mengkolaborasi bisnis ini dengan bisnis-bisnis yang bisa mendukung. Nah, ini membuat kita semakin paham betapa pentingnya membangun network ini dengan cara yang lebih rapi agar kita bisa betul-betul memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang di sekitar kita, bahkan lingkungan yang di mana tempat kita berada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita bicara perjuangan, ya apa sih yang paling tidak nyaman begitu ya? Yang tidak nyaman itu adalah sebenarnya ketika kita memikirkan apa yang orang lain katakan, itu membuat kita nggak nyaman. Tapi kalau ditanya, ada nggak dalam perjuangan itu yang tidak nyaman? Jawabannya tidak ada. Karena justru ketidaknyamanan itu adalah sebuah kenyamanan. Ketika kita ditolak Bapak Ibu, maka penolakan itu akan menjadi tarbiyah buat kita. Kita akan belajar kenapa ditolak. Kita mendapatkan ide-ide menarik nanti. Kalau kemarin ditolak, bisa jadi mungkin kita salah tempat atau kita salah mengucapkan kosakata dan sebagainya. Pernah Bapak Ibu suatu hari Buya masih bekerja menjadi seorang sales double mint. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengkonsumsi Wrigley, itu PT Wrigley kalau nggak salah ya Ustadz ya. Double mint itu gula karet gitu ya. Makanan anak muda begitu. Pertama kali jadi sales masuk ke toko orang bersuku Batak ya. Orang bersuku Batak ini kan biasa intonasi bahasanya terkesan Bapak Ibu ya, terkesan keras begitu ya. Tetapi sebenarnya memang ketika saya masuk ke toko itu dengan pola yang dilatih di saat training menjadi sales itu, dengan pola yang lemah lembut segala macam, itu tidak cocok buat orang bersuku Batak begitu. Mereka tidak suka dengan langgam, tidak suka dengan kata-kata yang banyak sekali cengkoknya begitu. Akhirnya tidak ketemu. Ya, saya gagal masuk ke toko tersebut karena memang di toko itu kulturnya adalah kultur orang kita bersuku Batak. Jadi kita harus belajar menyesuaikan. Bapak Ibu, ini salah satu hikmah penolakan tersebut.
Jadi kita belajar dari apa yang terjadi. Nah, kemudian apalagi Bapak sekalian, ketika orang tidak yakin dengan apa yang kita perjuangkan. Bahkan kadang-kadang teman tidur kita saja tidak yakin dengan apa yang kita perjuangkan. Maka ini menjadi sebuah pelajaran yang penting. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah menegakkan kalamullah, la ilaha illallah, di saat dia sendiri Bapak sekalian. Maka yang harus menjadi tolak ukur kita adalah kitanya yang harus yakin dulu. Kitanya yang harus yakin dulu. Jadi self confidence-nya dibangun dulu. Baru insya Allah energi itu akan mempengaruhi alam sekitar kita. Nah, ini tarik menarik antara kita dengan alam sekitar kita ini Bapak Ibu. Ini sebuah sunatullah yang tidak bisa kita elakkan begitu ya. Maka melakukan afirmasi yang baik, ya, melakukan afirmasi yang berulang-ulang itu agar apa? Agar menarik energi positif kepada kita sehingga apa-apa yang kita inginkan itu mudah terwujud dan mudah pula teraplikasi sehingga Bapak sekalian kerja-kerja kita ini betul-betul mudah diduplikasi. Kalau ditanya ada nggak yang terpahit dalam perjalanan bersama HNI? Maka Buya katakan yang pahit itu akan terasa manis kalau kita menikmatinya. Jadi berarti kata-kata pahit itu adalah kata-kata putus asa, ya. Kata-kata orang yang tidak mensyukuri proses itu sendiri. Karena justru Bapak sekalian kalau kita suka daki gunung Bapak Ibu, ya, itu ketika memulainya pasti semangat. Wah, mau daki gunung, kita siapkan semuanya, ya Pak Ustaz, kita siapkan semuanya. Bekalan kita, kemudian tas eger kita segala macam disiapkan. Tapi mulai starting awal, melangkah namun naik ke atas itu kita mulai mikir, waduh, tinggi juga ini gunungnya. Nah, mulai jalan setapak demi setapak sampai di pertiga jalan mulai mikir lagi, waduh, gawat ini kalau nggak sampai gimana ya? Kalau lihat ke bawah makin cemas kita. Maka Bapak sekalian tidak ada pilihan. Kita nikmati aja prosesnya sampai ke puncak gunung. Di puncak gunung nanti kita merasakan kenikmatan yang orang lain tidak bisa merasakan. Nah, itu istimewanya orang yang berjuang Bapak Ibu. Sampai nanti kita bisa menghirup napas terakhir dengan kalimat la ilaha illallah dengan kondisi husnul khotimah. Mungkin itu Ustaz Sujito yang bisa Buya sharingkan sedikit begitu ya. Karena nanti banyak cakap banyak salah juga saya. Jadi tidak banyak yang bisa Buya bagikan, tapi yang paling penting mungkin di penghujung ini Buya sampaikan teman-teman di berbagai daerah ya, bil khusus semua yang hadir pada pagi hari ini, Buya doakan agar kita senantiasa diberikan Allah keistiqomahan. Ya. Keistiqomahan itu kata Nabi adalah amantu billahi summastaqim. Jadi beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena kalau kita sudah mengatakan Allah itu Rabb kita, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi ada nanti suasana yang menghilangkan kita dari rasa takut dan sedih. Karena memang Allah akan dampingi kita dengan para malaikat yang selalu memberikan kita dorongan batiniah untuk kita selalu merasa bahagia dalam melaksanakan perjuangan bersama Allah, bil khusus bersama HNI HPI. Semoga HNI ini selalu berjaya Bapak Ibu dan dimudahkan langkah-langkah kita menguasai pasar halal dan mengajak orang untuk berhijrah sebanyak-banyaknya. Jadi ajak orang berhijrah sebanyak-banyaknya. Bapak sekalian, dan jangan pernah berhentinya kita nanti ketika kita dipanggil oleh Allah dalam dua waktu, yaitu waktu sholat dan waktu datangnya ajal kita. Wallahu alam, terima kasih banyak Ustadz Sujito, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu, kalau ada mungkin yang mau sharing-sharing sejenak, kalau antum izinkan silakan. Ustadz, assalamualaikum. Masya Allah. Motivasi dosis tinggi ya, Masya Allah, tidak ada motivasi yang lebih besar, tidak ada motivasi yang lebih powerful kecuali adalah motivasi ya karena untuk kemudian ridho Allah, motivasi untuk kemudian ibadah, motivasi kemudian kita untuk berjuang dan berkorban ya. Mungkin ada satu dua yang mau bertanya ya. Tadi Buya nyampaikan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kita berikan satu ibu-ibu, satu bapak-bapak, mungkin bisa di chat atau langsung, silakan. Atau raise hand ini, yang raise hand bisa langsung buka, langsung tanya aja.
Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa nih? Kangen nih ketemu. Suaranya terlalu kecil ya. Ustaz Haris mungkin bisa pakai chat aja, suaranya enggak ini. Oke, suaranya enggak ini. Enggak. Oke ya, kita sambil ini di chat aja. Monggo. Terus kemudian sudah fasilitasi, Ustadz Akmal apa? Nah ini ada pertanyaan dari Pontianak kan gitu ya. Apa ada amalan khusus supaya cepat dapat mitra baru atau tim yang bagus gitu ya? Mungkin amalan-amalan ya amalan inilah istighfar kan gitu ya, selawat dan sebagainya atau khusus lagi gitu ya, sedekah atau apa gitu ya. Monggo Ustaz, silakan. Ya baik. Itu ya apa Ustaz? Ya kalau ditanya amalan bingung juga nih Ustaz. Tapi tentu amalan yang paling utama adalah selalu berniat yang baik. Ya, di pagi hari itu kan selalu kita mengamalkan. Jadi salah satu kebahagiaan kaum muslimin adalah diberikan Allah dia kebahagiaan mengamalkan doa pagi dan petang. Adalah salah satu doa pagi dan petang itu kan ada doa yang istimewa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, kemudian memulai pagi kita dengan memenuhi ruang ruhiyah kita. Mulai dari ya bila mampu kita sentiasa sholat malam, kemudian ya memulai sedekah sebelum subuh, ya insya Allah itu istiqomahkan. Kemudian berpagi-pagi kita dalam melangkahkan kaki keluar dari rumah. Dan sebelum melangkah kita berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan aku dengan orang-orang yang siap mencintai perjuangan sebagaimana aku mencintai perjuangan ini. Dan pertemukan aku dengan orang-orang yang siap mengorbankan harta, jiwa, dan raganya untuk membesarkan peradaban bersama HNI. Itulah doa-doa yang selalu dia sampaikan setiap melangkah keluar rumah, Ustaz Sujito. Mungkin ini bisa jadi amalan buat kita semua. Ya. Karena kalau ada orang juga mau berjuang tapi nggak mau berkorban dia, nah, itu kan susah kita. Maka kita minta orang yang sama-sama berjuang. Tadi ada sahabat saya Haris Maulidor dari Banjarmasin ya, itu sahabat satu angkatan Pak Sujito. Rindu saya untuk bertemu antum, sukses selalu buat antum di sana dengan segala perjuangannya. Ya mudah-mudahan suatu hari nanti kita ketemu, insya Allah. Ya, mungkin itu saat. Oke, saat ada lagi dari Klaten. Ya, dari Klaten ini ada Bu Nuryanti. Bagaimana? Oh, nggih, Ustadz Maulidor tadi sudah disampaikan ya bahwa beliau adalah tim satu angkatan elit ya, Masya Allah. Luar biasa ini, satu angkatan di 2012 ya. Masya Allah, luar biasa. Saya juga tim elit awal-awal ya, angkatan keempat saya. Masya Allah. Oke, saya bareng dulu dengan Umi Sabil ya, satu tim, satu grup saya dengan Umi Sabil. Kemudian ada pertanyaan bagaimana Pak cara memotivasi mitra agar selalu istiqomah memakai produk HNI yang halalan thayyib. Nah ini gimana gitu ya mitranya biar istiqomah gitu ya, istiqomah memakai gitu ya. Apakah kita dulu harus istiqomah kemudian mitranya istiqomah atau mitranya istiqomah dulu baru kita juga baru istiqomah gitu ya atau gimana gitu ya. Monggo Ustadz bisa dijawab juga. Dalam pola kerja dakwah itu kan rumusannya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang kita dulu yang harus istiqomah. Kan sulit kita mengajak orang istiqomah sementara kita nggak istiqomah. Contoh ketika ibu mengundang mitra-mitra ke rumah. Mereka akan masuk kamar mandi kita. Dari kamar mandi kita masih ada katakan pasta gigi Pak Raden gitu. Itu kan orang masih bilang lah, Bu Mentor aja Pak Mentor masih pakai Pak Raden. Masa saya harus pakai
pasta gigi PGH gimana gitu. Jadi memang dari hal yang kecil itu selalu alhamdulillah kalau Bapak Ibu masuk rumah kami yang sederhana ini, insya Allah hampir tidak ada lagi di kamar, bukan hampir, memang tidak ada lagi di kamar mandi itu produk-produk selain HNI gitu. Nah ini salah satu contoh awal saja. Yang kedua, selalu membawa hadiah produk HNI setiap berkunjung. Nah, ini menjadi sebuah ritual sederhana. Contoh membawa, setiap berkunjung ke rumah mitra itu membiasakan membawa oleh-oleh, dan oleh-olehnya nggak selalu jeruk lah ya, tapi biasakan membawa oleh-oleh produk-produk HNI. Ini menunjukkan identitas kita. Karena Bapak Ibu dalam sebuah wawancara Bapak Ibu, itu ada artis terkenal di Malaysia namanya Siti Nurhalizah gitu, pernah bilang begini, salah satu yang harus dibangun dalam dunia entertain itu adalah membangun image, membangun brand. Jadi membranding diri kita menjadi ambasador HNI itu. Jadi ambasador ini bukan sebatas level, tetapi adalah brand gitu ya. Gimana caranya orang melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, apa yang kita pakai semuanya adalah HNI. Ya, insya Allah seperti itu. Orang akan istiqomah. Jadi kita dulu istiqomah, Ustaz. Jangan paksa orang istiqomah, kita belum istiqomahnya agak susah ini. Wallahu a'lam. Ustaz, ininya tertutup itu. Moodnya Ustaz. Ustaz, mood antum terkunci. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih sharingnya luar biasa ya. Pagi-pagi kita sudah sarapan daging ya, daging semuanya ya. Ini adalah beliau ini praktisi, artinya bukan sesuatu yang kemudian hanya mengajarkan, tetapi juga sesuatu yang dialami gitu ya, sesuatu dari nol tadi, Masya Allah sampai membawa beliau sampai posisi sekarang itu bukan 1 hari 2 hari ya, bukan tim Salatim ya, bukan 1 hari 2 hari, tapi kan belum di 1 hari 2 hari, tapi kemudian bukan seperti membalik telapak tangan, itu bukan, prosesnya agak lama beliau. Katanya 3 tahun baru menemukan tim-tim yang luar biasa. Nah inilah inti dari perjuangan ini, yaitu senang dengan proses ya, senang dengan proses. Ya proses itu kalau ada mengatakan suka dan dukanya, tapi kalau beliau kan suka dan sukanya kan gitu ya. Karena dukanya tidak ada, duka itu dinikmati jadi suka juga gitu ya, suka dengan ya ditolak. Ternyata suka juga ditolak gitu ya, akhirnya Masya Allah itu menjadi suka juga, tidak ada dukanya. Apalagi ya ditolak, kehujanan, kepanasan, kemudian tidak laku, kemudian dihina, macam-macam lah. Itu menjadi sesuatu yang suka ya. Dan Masya Allah tadi kalau tidak salah dengar, beliau hari ini memiliki sekuat yang luar biasa ya. Jadi ada 9 ya, 9 tadi ya, 9 BC. Nah ini adalah tidak 1 malam diciptakan. Inilah yang penting ya, bukan hari ini orang-orang itu suka instan. Kenapa? Karena mungkin juga masih makan mie instan gitu ya, sehingga pengennya sukses pun juga instan, cepet gitu ya. Gak ada, itu hanya cerita-cerita saja ya. Yang benar gak ada ya proses ya dari bawah ya. Kalau kemudian naik naik gunung itu ya dari bawah gitu ya. Yang melewati pos 1, pos 2 gitu ya, melewati batu-batu besar, kerikil, semuanya melewati itu. Bahkan mungkin jatuh juga pernah ya, jatuh cuma nggak diceritakan ya. Jatuhnya itu pernah juga ya. Terluka Pak ya, terluka mungkin iya ya. Ditinggalkan timnya mungkin juga ya waktu naik ke gunung itu. Sampai kemudian ya ini belum sampai puncak juga gitu ya, karena masih terus melakukan proses itu ya sampai kita meninggal lah, sampai kemudian seperti apa yang Allah kemudian nanti takdirkan untuk kita. Tapi yang jelas adalah jalannya masih jauh ya, masih sedikit yang kita lakukan, kebermanfaatan kita, dan masih banyak lagi yang belum, insya Allah gitu ya. HNI juga masih terus bertumbuh katanya. Kalau hari ini Ustadz mungkin bonusnya masih ratusan, maka HNI itu masih menyediakan per bulan miliaran, mungkin gitu ya. Nanti insya Allah kita akan ada yang bonusnya miliaran per bulan itu ya. Semoga kita semua. Artinya terus naik. Ternyata puncaknya masih jauh kan gitu ya, masih jauh. Dan orang-orang yang bertahan, yang mau proses, yang tidak menyerah, yang merasa bahagia, yang Allah senantiasa kemudian dihadirkan, sehingga kemudian kemudahan itulah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita.
Sehingga kemudian teman-teman itu Allah yang memilihkan, bukan kita. Sehingga kemudian kesuksesan itu adalah hadiah dari Allah, bukan atas kerja kita, bukan atas kepintaran kita. Terima kasih Ustadz, luar biasa semangatnya ininya, dan umroh ya, beliau senantiasa umroh. Kemudian tadi LED beliau kalau tidak keliru 17 ya. 16 LED, dan itu juga Masya Allah gitu ya. Bukan berarti kita ini ini bukan, tapi menjadi wasilah teman-teman untuk bisa LED. Senang banget, yakin ya. Beliau ini kalau bisnis yang lain gitu ya, bisnis misal bisnis apa ya, bisnis jualan apa gitu ya, tetangganya bisnis sama dia nggak seneng gitu ya. Oh bisnisnya kok sama-sama. Tapi kalau HNI gitu ya, mitra beliau jadi LED, itu seneng banget saya yakin ya. Tambah sumringah, bahkan mohon maaf kadang-kadang dikasih hadiah. Woi, ini saingannya gitu ya. Beliau BC, mitranya jadi BC, kasih hadiah gitu ya. Beliau BC, mitranya beliau LED, mitranya jadi LED, insya Allah kasih hadiah. Inilah di HNI. Maka tugas kita semuanya, Ustaz Buya dan kemudian juga kita semuanya, kita tuh seneng kalau kemudian mitra-mitra kita juga bertumbuh, maka semakin luar biasa, dan kita doakan semoga semakin banyak ya. LED beliau tidak hanya 16 tapi juga bisa 100 gitu ya, Allahumma amin. Amin. Kemudian kita semua yang belum LED hari ini semoga bisa menjadi LED, Allahumma amin. Yang sudah LED semoga bisa melahirkan banyak LED, Allahumma amin. Yang belum BC kemudian bisa BC, yang sudah BC kemudian bisa dimudahkan untuk punya mitra-mitra yang kemudian jadi BC, dan dengan itu kita menjadi senang, kita menjadi bahagia. Kemudian juga kita menjadi perantara kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Ustadz, terima kasih luar biasa. Dan untuk sertifikatnya insya Allah nanti akan kita jabrikan ya. Saya jabrikan, tadi belum sempat ke download ya, saya baru ingat di akhir-akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman semuanya, Masya Allah sudah pas pukul 7:02 ya. WIB pas banget. Dan terima kasih atas hadirnya. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Ada yang dari Jakarta Selatan ini ya. Oh bahkan Masya Allah ini Ustadz Bagus Hernowo juga hadir ya. Jadi ada tadi 200 sekian gitu. Dan ternyata juga ada Ustadz Bagus Hernowo juga. Sungkem buat beliau. Jadi saya, Ustadz Riza dan semuanya mungkin juga banyak mitra beliau Ustadz Bagus Hernowo. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Ustadz. Dan sehat selalu untuk Buya, senantiasa sukses dan berkah dan diberkahi Allah. Berkah dan sukses selalu untuk kita semuanya, teman-teman semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila SCP ini masih kurang di sana-sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semakin lama semakin menjadi banyak manfaat yang bisa kita berikan, belajar bersama, mendoakan bersama, kemudian saling memotivasi, saling menyemangati, saling menginspirasi kan gitu ya. Semoga kita semua dipilih oleh Allah, sukses dunia dan juga akhirat dengan HNI, Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya, mari, masih banyak pertanyaan mungkin ya, tapi teman-teman kan mau offline ini ya, mau banyak yang offline ya, hari Ahad mau offline gitu ya. Maka jam 7 ya, jam 7 ya. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga berkah. Kita tutup bersama-sama pertemuan ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu selamat beraktivitas. Monggo yang ngisi SPP, ngisi pos, dapat materi, silakan bergerak. Semoga sukses dan diberkahi oleh Allah. Izin Pak Ustadz. Izin. Ya, siap. Monggo. Assalamualaikum. Aku mengenal hidup yang kini kau lalui. Ku